Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrat dan iradatnya serta dengan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Sholawat beriring salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau dapat menolong kita di hari yaumil akhir kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kajian kitab hikam ini dan yakni jauhlah antara yang mengambil dalil dengan dia atas segala kainat. Mereka itulah yang wasol, mereka itu kepadanya. Katanya, tuan-tuan dan puan-puan, berbeda orang yang mengambil dalil dengan dia atas segala ciptaannya. Kainat ini adalah segala ciptaan atau makhluk atau yang dijadikan Allah Ta'ala. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ada orang yang mengambil dalil itu, dia tidak lagi mengambil dalil lewat ciptaan Allah itu, tapi dia menjadikan Allah itu dalil yang utama. Allahnya dulu yang dipandangnya, baru segala yang diciptakan Allah itu. Dengan demikian, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang seperti ini, dia tidak memandang lagi segala ciptaan Allah ini menjadi dalil bagi dirinya. Tapi yang dipandang itu adalah Allahnya dulu, yang menjadikan alam ini yang dijadikannya dalil. Dalil itu adalah bukti. Kalau bahasa kitab hikam ini dia bilang dalil itu adalah bukti. Apa buktinya? Dia mau mengambil buktinya itu tidak lagi berlewat dengan yang diciptakan ini. Kan ada orang sering bertanya, apa buktinya Allah itu ada? Ada yang sebagian orang menjawab, buktinya Allah itu ada adalah segala ciptaan Allah ini. Berarti tujuannya mengambil dalilnya bahwasanya untuk Allah itu ada, dia lewat yang dijadikan Allah ini. Itu dulu ya tuan-tuan dan puan-puan. Nanti nampak dia perbedaannya tuan-tuan dan puan-puan. Yang wasal mereka itu kepadanya, maka terhijab mereka itu, terhijab segala kainat daripada mereka itu, maka dilihatnya lah akan kainat itu, maka tiada diambil dalil dengan dia atas kainat itu. Nah, katanya orang yang mengambil dalil tidak dengan Allah Ta'ala, orang yang mengambil dalil dengan yang diciptakan Allah Ta'ala itu, maka selamanya ia akan tertutup, terhijab dia kepada Allah Ta'ala itu juga. Tetap yang dipandangnya itu yang dijadikan Allah Ta'ala itu. Kalau dia sampai dia pandangannya kepada Tuhannya, tidak lagi mengambil dia bukti ataupun dalil, tapi yang dipandangnya Allah Ta'ala, dia tidak akan terhijab. Istilah kata tidak akan tertutup pandangannya daripada Allah Ta'ala itu. Pasti dia akan nampak Tuhannya di balik atas segala sesuatu.
Di balik yang dijadikan Allah Ta'ala ini dia pasti nampak Tuhannya. Allahnya tetap nampak dia. Makanya tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya kita ini diajarkan beriktikad. Apa iktikad yang diajarkan bagi kita orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala ini? Awal iktikadnya itu mengiktikadkan segala perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Barulah nampak dia Allahnya. Mengiktikadkan segala sesuatu ini adalah asma Allah. Baru nampak Allahnya. Mengiktikadkan segala sesuatu yang berlaku ini adalah sifat Allah. Baru nampak Allahnya. Kaji tauhid ini kan kaji asma, sifat, zat, dan af'al. Kalau awalnya kita tidak mengiktikadkan Allahnya, tidak akan nampak Allahnya juga. Jadi kalau Allahnya duluan yang kita iktikadkan dalam perasaan dan pikiran kita, kita pandang pun sebabnya, ataupun yang dijadikan Allah itu tetap Allahnya juga yang nampak. Ini sebenarnya bagi yang kuat tilikan hatinya, baru dia bisa membedakan mana dia yang mengambil langsung dalil kepada Allah Ta'ala, mana dia yang mengambil dalil atau bukti lewat yang dijadikan Allah Ta'ala. Itu baru dia bisa tahunya perbedaannya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tidak akan nampak. Tipis sekali bedanya orang yang mengambil dalil atau mengambil bukti bahwasanya Allah itu ada, memang Allahnya menjadi bukti bagi dirinya, dengan orang yang mengambil bukti bahwasanya Allah itu lewat yang diciptakan Allah. Ini sangat berbeda. Sangat berbeda. Tamsilnya tuan-tuan dan puan-puan. Kita yakin bahwasanya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Contoh, ini contoh kecil ya dalam kehidupan sehari. Tak berduit awak. Lalu dihantarkan orang duit sama awak. Nah, pada saat itu kemana tilikan perasaan awak? Melihat bukti bahwasanya Allah itu mencukupkan rezeki awak. Kemana pandangan perasaan awak itu? Apakah lewat makhluk yang mengantarkan uang itu, rezeki itu kepada kita, atau memang Allahnya yang kita nampak menggerakkan hati seseorang itu, melangkah ia kepada kita untuk memberikan kita uang atau rezeki itu? Kemana pandangannya? Kalau pandangan kita itu masih tetap yang terlintas dalam pandangan kita itu dianya, berarti kita baru meyakini kasih sayang Allah itu ketika ada yang memberi rezeki pada kita. Ketika orang itu datang. Kalau tidak, apa tak yakin Allah itu mencukupkan rezeki awak? Gimana kiranya? Kan jelas berbeda. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya yang butuh bukti, yang butuh dalil, itu nafsu. Saya percaya. Kalau tak ada buktinya, kalau tak ada dalilnya, tak percaya. Berarti memang masih tingkat main nafsu. Tapi itu dibolehkan, diharuskan. Artinya disahkan kita dulu terlebih dahulu itu. Nanti dia ada bahasannya nih di sini tuan-tuan dan puan-puan. Dan antara yang mengambil dalil atasnya dengan kainat, dan mereka itulah orang yang salik. Nah, yang kedua ini orang yang mengambil dalil memang dia lewat yang dijadikan Allah Ta'ala. Itulah bagi orang yang berjalan. Dia ngambil bukti bahwasanya Allah Ta'ala itu lewat yang diciptakan Allah Ta'ala itu. Baru dia percaya Allah itu. Nah, ini bukti bagi orang yang berjalan. Mau nggak mau kita harus melewatinya, mana orang yang berjalan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak mau tidak. Jadi kalau kita ada yang bisa dia yakin akan Allah Ta'ala itu, kalau tidak lewat ciptaan Allah Ta'ala, saya kurang percaya juga. Dia tetap dulu lewat ciptaan Allah Ta'ala itu juga dia baru bisa yakin akan Allah Ta'ala itu. Lewat yang dijadikan Allah Ta'ala lah baru kita yakin akan Allah Ta'ala itu. Itu memang harus jalannya.
Dan mereka itulah yang salik. Mereka itu padahal suluk mereka itu mahjub daripada Tuhan mereka itu. Nah, tanpa disadarinya orang yang berjalan ini, orang yang salik ini, yang berjalan kepada Allah, ketika ia mengambil dalil daripada yang dijadikan Allah Ta'ala itu, disitulah Allah mendindingi dirinya. Allah tuh juga yang mendindingi dirinya lewat yang dijadikan Allah itu. Nggak bisa mengenal Allah itu langsung. Tetap dulu lewat yang dijadikan Allah itu. Maka Allah mendindingi dengan yang dijadikannya dulu. Mahjub daripada Tuhan mereka itu dengan melihat lainnya. Dan hak Ta'ala haib daripada mereka itu. Nah, kebenaran Allah Ta'ala itu tertutupin. Yang sebenar-benarnya, yang hak itu tertutupin. Tetapi dulu yang nampak itu adalah yang dijadikan Allahnya itu. Kebenarannya tertutupin karena kita masih terpandang lagi. Masih didindingin Allah Ta'ala lagi kita dengan segala ciptaannya ini. Dengan sebab lah ya. Didindingin Allah kita dengan sebab dulu. Maka diambilnya dalil dengan kainat atas padahal taraki mereka itu. Nah, itu sifatnya. Kita nih orang yang salik ini kan pernah ada bahasan yang ciri orang yang menuntut ilmu ini dua. Ada dia tanazul, ada dia taraki. Kalau tanazul itu apa? Tuh yang turun dari atas langsung ke bawah. Turun ilmu Allah tuh langsung kepada dirinya tanpa sebab dia mempelajari segala sesuatu tapi dia bisa memahaminya, itu namanya bisa tanazul. Ada faktornya. Yang pertama bisa jadi itu faktor keturunan. Yang kedua itu bisa jadi karena apa? Karena Allah menghendaki dirinya untuk mengenal dirinya itu tanpa melalui sebab, maka dia jatuhnya kepada tanazul. Kalau bagi kita ini, kalau nggak dapat jatah tanazul, kita harus taraki dulu. Harus dari bawah dulu kita mengenal Allah Ta'ala itu. Dari hal-hal diri, hal-hal yang terkecil kita mengenali Tuhan itu. Dari sebab musabab, dari segala sesuatu yang dijadikan Tuhan itu bagi diri kita. Itu kita mengenal Allah Ta'ala. Lewat itu dulu. Baru kita bisa mengenal Allah Ta'ala itu. Baru kita tahu akan kebenarannya itu. Kalau tidak, nggak bisa. Itu pun tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang tanazul itu, orang yang bisa langsung dia dari mengetahui dari hal yang atas yang paling tinggi itu, tetap akhirnya juga dia harus turun ke bawah untuk mengenalnya. Bedanya halus sajanya, cantik aja dia mainnya. Kalau dia yang tanazul ini, yang dapat ilmu turunan ini, yang dari atas ke bawah ini, bedanya sedikit aja. Lebih gampang dia memahami. Akan Allah itu lebih gampang dia memahaminya. Kita nih yang taraki nih, yang mendaki nih, yang dari bawah ke atasnya yang agak berat, banyak kali tantangan dan cobaannya. Tapi itu harus kita jalani tuan-tuan dan puan-puan, tidak mau tidak, harus. Apapun ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, selagi kita masih ingin membuktikan, menuntut bukti akan Allah Ta'ala, masih selama itulah kita tetap didindingi Allah Ta'ala itu juga. Menuntut kita, ada kita rasa aja menuntut bukti akan Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala itu akan mendindingi dirinya juga. Dengan apa dia mendindingi dirinya? Dengan yang dijadikannya, dengan yang kita tuntut itulah Allah itu akan mendindingi diri kita. Kalau kita tidak menuntut bukti bahwasanya Allah itu ada, tapi kita sudah memang yakin Allah itu ada tanpa harus dibuktikan, insya Allah tuan-tuan dan puan-puan, tak payah kita untuk mengenal Tuhan ini. Tak payah kita untuk mengenal Allah ini. Susahnya kan awak kurang percaya.
syarat ilmu ini kan, kalau kata Tuan Guru Besar, almarhum Tuan Guru Besar, apa dia bilang? Pertama itu syaratnya yakin, percaya, yakin, percaya, diamalkan. Awak kan kadang nggak masuk yakin tuh, sama awak tuh tak masuk yakin tuh, tak yakin awak akan Allah itu. Lalu perasaan ini menuntut bukti. Cobalah dulu kuamalkan Allah, Allah ini apa buahnya, kan begitu. Katanya harus mengamalkan Allah, Allah ini biar ada buahnya, biar nampak buktinya. Kan awal daripada ketidakyakinan awak itu. Tuan-tuan dan puan-puan, amal itu juga sendiri pada dasarnya itu adalah sebuah dalil, sebuah bukti juga itu. Bukti, dalil. Semakin kuat kita, keyakinan kita terhadap amal itu, maka semakin kuatlah perasaan awak akan tertutupnya Allah itu. Tak yakin awak kalau tidak awak amalkan itu, tak yakin Allah akan menyelesaikan diri awak. Awak rasa sempurna awak kepada Allah itu ketika awak yakin mengamalkannya. Nah, masih kan berarti masih terdinding kan lagi Allah itu dengan amal itu kan. Dengan yang dijadikan Allah tuh, amal itu kan yang dijadikan Allah juga. Kita kan masih sering seperti itunya nyangkutnya. Sulit kan untuk langsung kepada Allah ini, tetap dulu harus lewat yang dijadikan Allah. Karena itulah kita orang yang berjalan. Kadar kita di situ. Tidak bisa main langsung-langsung tuan-tuan dan puan-puan. Nanti ada masanya langsung. Ketika semua sudah kita lewatin, udah selesai kita dengan hal-hal diri kita, barulah kita bisa langsung kepada Allah tuh. Maka jauhlah antara keduanya, dan jikalau ada titik temu keduanya, dalam takluknya, dan jikalau ada perbedaan keduanya, dalam tahqiqnya. Nah, kata kitab ini tuan-tuan dan puan-puan, orang yang mengambil dalil itu memang langsung dia kepada Tuhannya, dengan orang yang mengambil dalil lewat yang dijadikan Allah Ta'ala ini, itu kalaupun ada titik temunya kepada takluknya saja, jatuhnya saja, sama-sama tujuannya itu Allah Ta'ala. Kita mengambil dalil, mengambil bukti akan segala sesuatu ini, kan tujuan kita Allah Ta'ala. Ada yang langsung, dia Allah juga, sama. Kan maka saya bilang ini tipis perbedaannya. Terus, kalaupun dia ada perbedaannya itu, pada saat dia mentahqiqkannya, apa itu? Menetapkan dalam perasaan. Nah, inilah dia. Tujuannya tetap sama-sama Allah, tapi dia lewat yakinnya dia kepada Allah lewat bukti yang dijadikan Allah, dengan yakinnya dia kepada Allah tanpa bukti. Terus di mana letak perbedaannya? Disitulah pada saat mentahqiqkannya dalam perasaan. Makanya kalau kita cenderung mengintai perasaan dan pikiran kita kepada Allah Ta'ala, baru kita tahu, oh iya ternyata aku yakin dengan Allah Ta'ala ini masih lewat yang dijadikannya. Oh iya, ternyata aku tidak lagi yakin kepada Allah ini lewat yang dijadikannya. Udah langsung aku yakin kepada Tuhan. Ini tamsil, contoh dulu Ayah Nawan ini sering dulu kan ngobat dulu. Dulu kan kalau ngobat ini kan banyak kali syaratnya. Baca ini, pidiah ini, baca surat ini berapa kali ini. Kan lama Ayah Nawan ini ngamalkan. Akhirnya dia nggak berjabat lagi dengan amal tuh. Dia pun tak yakin lagi Ayah Nawan ini dengan yang dibacanya itu. Ah, bukan karena ininya nih orang nih pasien ini sembuh. Allah juga nya menyembuhkan, tak sembuh pun karena Allahnya, bukan karena bacaannya. Nah, itulah tamsilnya. Nampaknya dia di situ bedanya nanti. Cuman kan lama kita dapat kita mentahqiqkan dalam perasaan itu.
Bukan karena bacaan, bukan karena pidiah aku, bukan karena apanya aku ini, bukan. Tapi memang karena Allah itu juga yang menyembuhkan, Allah itu juga yang tidak menyembuhkan. Begitu tamsilnya. Sudahkah tahqiq perasaan awak ke situ? Udahkah betul, udahkah benar perasaan awak di situ? Kalau belum, harus awak lewati dulu. Makanya itu tadi saya bilang, nggak apa-apa tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita masih meminta mau membuktikan Allah Ta'ala ini lewat yang dijadikannya, haruslah dulu. Prasyarat itu namanya, prasyarat dan syarat yang harus kita jalanin. Nggak semua kita yang bisa langsung untuk mengenal Allah Ta'ala ini dengan Allah Ta'ala itu, tidak. Harus kita lewati dulu dengan yang dijadikannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tuan-tuan dan puan-puan. Lebih dan kurang mohon maaf. Mohon maaf kepada Tuan Abdul Rajid yang hadir di Facebook ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.